heterogen antara zat padat berukuran relatif besar dengan cairan di mana partikel padat tidak larut dan masih terlihat secara fisik. Partikel-partikel ini dapat mengendap jika dibiarkan beberapa waktu. Dengan ciri-ciri suspensi, yang pertama terdiri dari zat padat tanpa cairan yang tidak saling larut, yang kedua tampak keruh, dan yang ketiga partikel dapat mengendap, dan yang keempat dapat dipisahkan dengan penyaringan, dan yang kelima partikel berukuran lebih dari 1000 nanometer. Contoh suspensi, yang pertama air sungai yang keruh mengandung pasir atau lumpur, dan yang kedua obat buyar yang dicampur air, dan yang ketiga jus jeruk dengan ampas. Syarat sediaan suspensi: stabil secara fisik, ukuran partikel seragam dan kecil, viskositas cukup, tidak terjadi penggumpalan atau caking, stabil secara kimia dan mikrobiologi, bebas dari rasa dan bau yang tidak diinginkan, tidak terjadi flokulasi berlebihan, aman dan kompatibel. Stabilitas suspensi adalah kemampuan suatu sistem suspensi atau campuran padatan halus yang terdispersi dalam cairan untuk tetap homogen tanpa terjadi pemisahan fase selama penyimpanan. Suspensi yang stabil tidak cepat mengendap, tidak menggumpal, dan mudah dikocok kembali jika terjadi pengendapan. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi: yang pertama, ukuran partikel, yang kedua, densitas massa jenis partikel dan medium, dan yang ketiga, viskositas medium, dan yang keempat, interaksi antar partikel. Mekanisme ketidakstabilan: sedimentasi, partikel turun ke dasar akibat gravitasi; flokulasi, partikel bergabung membentuk gumpalan longgar; dan yang ketiga, kopresipitasi atau caking, endapan mengeras sehingga sulit dikocok kembali; dan yang terakhir, creaming, partikel naik ke permukaan. Cara meningkatkan stabilitas suspensi: yang pertama, mengurangi ukuran partikel, misalnya dengan milling, dan yang kedua, menambah agen suspending untuk meningkatkan viskositas, misalnya CMC atau PVP. Yang ketiga, menggunakan surfaktan atau wedging agent agar partikel mudah terbasahi. Dan yang terakhir, menambahkan zeta potential modifier untuk meningkatkan gaya tolak antar partikel. Intinya, suspensi yang stabil adalah suspensi yang partikel-partikelnya tetap terdispersi merata, tidak cepat mengendap, dan jika mengendap pun mudah terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi: ukuran partikel, kekentalan atau viskositas, jumlah partikel atau konsentrasi, sifat atau muatan partikel. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggunakan pertolongan mixer, homogenizer, colloid, mill, dan mortar. Sedangkan viskositas fase eksternal dapat ditingkatkan dengan penambahan zat pengental yang dapat larut ke dalam cairan tersebut. Bahan-bahan pengental ini sering disebut juga sebagai suspending agent atau bahan pensuspensi. Umumnya bersifat mudah mengembang dalam air atau disebut juga hidrokoloid. Di sini saya akan menjelaskan komponen suspensi. Komponen suspensi terdiri dari bahan aktif, bahan pensuspensi, dan bahan tambahan. Bahan pensuspensi terbagi menjadi dua bagian, ada bahan alami dan bahan sintesis. Bahan pensuspensi alami dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan gom atau hidrokloid. Golongan gom atau hidrokloid membantu mensilgo, menambah viskositas dan stabilitas suspensi. Jenisnya yaitu akasia, larut air, tidak larut alkohol, bersifat asam, dan mudah rusak bakteri. Ada juga kordrus atau karagen, larut air, bersifat alkali, dan perlu pengawet. Teragakan viskositas lebih tinggi dari arah stabilisator baik. Ada algin atau natrium alginat, berasal dari ganggang larut, perlu pengawet, dipakai 1-2%. Yang kedua ada golongan bukan gom atau tanah liat. Contohnya itu bentonit, hektorik, vegum, mengembang dalam air, menambah kekentalan, stabil, tidak rusak oleh panas atau pH. Yang kedua ada bahan pensuspensi sintesis, dibagi menjadi dua golongan juga. Yang pertama derivat selulosa, contohnya CMC, HPMC, metil solusa. Aman, tidak beracun, tidak diserap usus, dipakai untuk pensuspensi dan penghancur tablet. Golongan 2 yaitu golongan organik polimer,
Contohnya, karbopol 934. Serbuk putih, sedikit larut air, tidak beracun, digunakan 1% untuk vikositas baik, peka terhadap panas dan elektrolit, viskosis bisa turun. Saya akan menjelaskan bahan pengawet suspensi. Bahan pengawet yang dapat digunakan adalah butil P-benzoat 1:1250, etil P-benzoat 1:500, propil P-benzoat 1:4000, serta nipasol dan nipagin 1%. Selain itu, garam kompleksi merkuri juga banyak digunakan sebagai pengawet karena bahan ini memerlukan jumlah yang kecil, tidak toksis dan tidak menimbulkan iritasi. Beberapa di antaranya itu fenil merkuri nitrat, fenil merkuri klorida, dan fenil merkuri asetat. Metode suspensi. Yang pertama, metode dispersi. Metode dispersi dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian mengencerkannya. Beberapa bahan padat dibasahi dengan mudah oleh air, tetapi banyak bahan padat lainnya sukar untuk dibasahi, bersifat hidrofobik atau menolak air, sehingga bahan tersebut mengambang ke permukaan. Yang kedua, metode persipitasi. Zat yang akan didispersi dibasahi dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah itu, zat diencerkan dengan medium pensuspensi sehingga terbentuk endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Di sini saya akan menjelaskan pengujian pada sediaan suspensi. Pengujian yang dilakukan pada sediaan suspensi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, volume sedimentasi. Volume sedimentasi adalah suatu rasio volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula suspensi sebelum mengendap. Yang kedua, derajat flokkulasi. Derajat flokkulasi adalah suatu rasio volume sedimen akhir suspensi flokkulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokkulasi. Yang ketiga, metode rheologi. Metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas yang membantu menentukan perilaku pengendapan, mengatur Fewik dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang terakhir, atau yang keempat, perubahan ukuran partikel. Uji ini dilakukan menggunakan cara Freestyle Crystalling, yaitu suhu diturunkan hingga titik beku, kemudian dinaikkan hingga mencair kembali. Dengan cara ini, pertumbuhan kristal dapat dilihat. Uji ini dilakukan agar sediaan yang dibuat tidak mengalami perubahan ukuran partikel dan sifat kristal.